Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, kembali lagi belajar bersama dengan Ibu ya. Silakan bukunya disiapkan terlebih dahulu. Sudah disiapkan semua ya? Baik, pinter. Oke, langsung saja kita belajar materi hari ini ya. COVID-19 merupakan penyakit menular loh anak-anak, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. COVID-19 sendiri muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan kemudian menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, kemudian sampai di Indonesia pada bulan Maret 2020. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus selalu menjaga imunitas tubuh kita ya, agar tubuh kita kebal terhadap virus. Lalu, bagaimana cara untuk menjaga kekebalan tubuh kita, Bu? Salah satu caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi dan halal, agar dapat menambah kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami pengertian tentang makanan halal dan haram. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang perintah mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. 3. Peserta didik mampu memahami kriteria makanan halal dan haram. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan contoh makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Langsung masuk ke pembahasan pertama ya anak-anak, yaitu tentang pengertian makanan halal dan haram. Nah, ini gambar apa? Benar sekali, gambar makanan enak. Makanan halal. Halal berasal dari kata bahasa Arab yaitu halal, yang artinya disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan oleh syariat. Kemudian ini gambar apa lagi? Benar, ini juga makanan enak. Kata halal apabila dihubungkan dengan kata makanan adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam dan akan membawa keberkahan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Jadi anak-anak semua harus makan makanan yang halal ya. Kemudian, dalil untuk mengonsumsi makanan halal itu sendiri terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang makanan halal dan juga dalil makanan halal itu sendiri, kita akan belajar poin yang kedua yaitu makanan haram. Pengertian makanan haram. Ini gambar apa anak-anak? Ya benar, gambar babi. Babi itu halal atau haram? Ya, benar, haram. Haram. Haram berasal dari kata bahasa Arab, yaitu haram yang artinya dilarang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Makanan haram itu sendiri adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam menurut ketentuan syariat Islam, baik ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul, karena akan membawa dampak negatif bagi Muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalil untuk menghindari makanan haram itu sendiri terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhila li ghairillahi bih.
والمنخنقات والموقوذات والمتردية والناطحات وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Adzim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah pembahasan kita yang pertama tentang pengertian makanan halal dan haram disertai dengan dalil mengkonsumsinya. Paham ya anak-anak? Paham, pinter. Kemudian kita akan belajar poin bahasan yang kedua, yaitu tentang kriteria makanan halal dan haram. Nah, yang pertama, kriteria makanan halal. Ada berbagai nih. Yang nomor 1, halal dari segi wujudnya. Maksudnya apa? Maksudnya, makanan tersebut tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan oleh Allah maksudnya tidak termasuk haram dicantumkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, halal mendapatkannya. Artinya, makanan yang didapatkan dengan cara yang baik, artinya tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengambil milik orang lain, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, halal proses pengolahannya. Nah, baik dari peralatan maupun cara memasaknya harus dengan cara yang halal, agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut dapat memberikan manfaat yang baik. Kemudian yang keempat, bergizi. Nah, makanan bergizi tentunya tidak mengandung penyakit dan akan memberikan manfaat yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang selanjutnya, dalam keadaan baik, maksudnya tidak dalam keadaan kotor, tidak basi, dan juga tidak najis. Karena makanan yang kotor, kemudian basi, dan mengandung najis, apabila masuk ke dalam perut kita juga akan menimbulkan rasa sakit perut. Kemudian yang keenam, halal luar dan dalamnya. Maksudnya apa? Makanan tersebut tidak menjijikkan dan tidak tercemar dengan barang-barang yang haram. Kemudian yang ketujuh, bermanfaat bagi tubuh. Dapat memberikan efek yang sehat bagi tubuh, artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir, tidak membahayakan. Maksudnya, makanan tersebut tidak merusak akal, moral, serta akidah bagi umat Islam. Kemudian setelah kita belajar tentang kriteria makanan halal, kita akan belajar tentang kriteria makanan haram. Nah, yang pertama, tidak dinaskan dalam Al-Quran. Maksudnya, makanan haram tersebut itu sudah ada yang dicantumkan dalam Al-Quran. Contohnya tadi ada bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian hewan-hewan yang disembelih selain dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, makanan tersebut membawa mudorot. Maksudnya mudorot itu tidak bermanfaat bagi tubuh, sehingga dia dapat merusak akal, merusak akhlak, dan merusak kepercayaan, sehingga diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, makanan tersebut makanan yang kotor.
Makanan yang kotor dan menjijikkan akan banyak membawa mudarat bagi tubuh kita. Selain kita dapat sakit perut, maka makanan tersebut tidak akan berkembang dengan baik di dalam tubuh kita. Jadi membuat organ-organ dalam tubuh kita itu tercemar sehingga kita dapat terserang penyakit. Kemudian yang selanjutnya, batil cara mendapatkannya. Misalnya dengan cara merampok, kemudian menipu, kemudian memeras, korupsi, dan juga lain-lainnya. Walaupun makanan itu terkesan enak, namun apabila cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, maka kita tidak boleh mengkonsumsi makanan tersebut karena hukumnya adalah haram. Pintar. Nah, setelah kita belajar tentang kriteria, belajar tentang pengertian, kemudian kita akan belajar tentang contoh makanan halal dan haram. Apa saja ya kira-kira contoh makanan halal dan haram itu? Contoh makanan halal. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak menjumpai contoh makanan halal yang ada di sekitar kita, bukan? Nah, coba kalian renungkan contoh makanan halal apa saja yang sudah kalian temukan dalam kehidupan kalian. Lalu, apa sajakah itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Temukan dalam kehidupan kalian. Lalu, apa sajakah itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, semua makanan yang ada di muka bumi ini yang tidak disebutkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya, maka halal hukumnya untuk dimakan. Jadi, baik itu buah-buahan, umbi-umbian, kemudian biji-bijian, itu boleh kita makan semua, asal tidak ada dalil ataupun tidak ada perintah yang melarang kita untuk tidak memakan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, makanan tersebut berasal dari bahan-bahan yang halal. Misalnya tanaman. Nah, tanaman itu ada apa saja? Ada hasil pertanian berupa padi, jagung, kemudian kacang. Hasil perkebunan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan juga yang terakhir ada buah-buahan itu sendiri. Semuanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi dengan benar. Kemudian yang kedua, ada yang berasal dari hewan. Selain dari tanaman, makanan yang halal juga bisa berasal dari hewan. Hewan apa sajakah itu? Yang pertama, hewan unggas, misal daging ayam, kemudian daging itik, kemudian daging bebek. Kemudian hewan ternak, misalnya daging sapi, daging kambing. Kemudian ada juga dari berbagai macam burung. Nah, yang selanjutnya ada juga makhluk air. Makhluk air contohnya apa, Bu? Contohnya ikan, kemudian cumi-cumi, kemudian udang, kerang, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada telur. Telur apa saja? Telur ayam, telur bebek, telur puyuh, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada ranet. Ranet di sini itu dari anak sapi yang bersertifikat halal. Jadi sapinya itu disembelih dengan menggunakan nama Allah. Sapinya itu diperuntukkan untuk dikonsumsi dan halal dari cara pemberian makannya serta pengolahannya. Dan yang terakhir, olahan bahan hewani berupa abon, kemudian keripik, kemudian sarden, kemudian sosis, dan juga emping. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang contoh makanan halal yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin juga banyak menemui contoh lainnya yang tidak Ibu sebutkan di sini. Jadi contohnya itu sangat beragam ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang contoh makanan halal, kita akan belajar tentang contoh makanan haram. Nah, ini gambar apa anak-anak? Babi, benar. Babi merupakan salah satu contoh dari makanan haram karena keharamannya telah disebutkan dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Lalu apa saja contoh dari yang lain? Contoh lain dari makanan haram itu sendiri. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Yang pertama, makanan yang sudah dijelaskan keharamannya dalam Al-Quran. Apa sajakah itu? Nah, ini ada gambar bangkai ayam. Jadi, bangkai itu haram untuk dimakan. Kemudian ada gambar babi. Segala olahan daging babi, entah itu sate babi, kemudian gulai babi, kemudian babi giling, babi bakar, dan juga lain sebagainya,
Apabila itu terbuat ataupun berasal dari babi, maka hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian yang ketiga ada darah. Selanjutnya ada apa ini anak-anak? Ini gambar dideh. Dideh itu adalah suatu darah yang dibekukan, kemudian dia digoreng. Walaupun rasanya kata yang sudah memakannya itu enak, namun karena dia berasal dari darah, jadi hukum memakannya adalah haram. Dan kemudian ada hewan yang disembelih tanpa menggunakan nama Allah. Tidak diperuntukkan oleh Allah, tapi diperuntukkan misalnya untuk sesajen, kemudian sesembahan, kemudian untuk dilepas ke lautan dan juga lain sebagainya, itu hukumnya haram. Lalu apalagi contoh makanan haram yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama itu ada makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Misalnya, makanan tersebut diperoleh dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara memeras, dengan cara korupsi dan juga lain sebagainya. Walaupun terkesan enak, namun apabila cara mendapatkannya tidak benar, maka tetap saja makanan tersebut menjadi makanan haram. Kemudian yang kedua, serangga yang dianggap jelek atau kotor. Seringkali kan kita menemui serangga yang ada di rumah kita. Contohnya itu ada kutu, lalat, nyamuk, laba-laba, semut, dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai hewan yang menjijikkan. Kalau kita didekati kan kita merasa risih, kita jijik. Kemudian kita menggusirnya. Nah, makanan seperti itu ataupun olahan makanan yang seperti itu tidak boleh kita makan. Kemudian hewan yang memiliki taring tajam, misalnya apa? Harimau, singa, kucing. Lalu harimau dan singa kan dagingnya banyak, Bu. Masa tidak boleh dikonsumsi? Tidak boleh karena dia memiliki taring yang tajam. Kemudian, hewan yang memiliki taring tajam dan juga hewan tersebut hewan berupa bangkai atau hewan mati. Nah, bangkai itu ada pengkhususannya anak-anak. Apabila bangkai itu merupakan bangkai belalang dan juga bangkai ikan laut, bangkai hewan laut, maka tidak apa-apa kita makan, hukumnya adalah halal. Kemudian contoh lainnya yang sering kita temui, kalajengking, kemudian kelabang, kemudian tikus. Ini hewan-hewan yang sering kita anggap membahayakan bagi tubuh kita. Apabila kita terkena sengatannya ataupun gigitannya kan kita merasa kesakitan, dan kita tidak boleh memakan hewan tersebut. Walaupun bagaimanapun caranya, bagaimanapun kita memodifikasikan cara untuk mengolahnya, tetap saja kita tidak diperbolehkan untuk memakannya. Kemudian ada burung hantu, kemudian ada burung elang, ada juga ular, ada juga kodok yang biasa dibuat olahan jadi suike, tetap saja kita tidak boleh memakannya ya anak-anak. Kemudian ada kura-kura dan yang terakhir ada buaya. Semua hewan tersebut memang lazim, memang sudah diciptakan Allah di muka bumi ini. Namun tidak boleh kita sebagai manusia yang mempunyai akal dengan serta-merta dengan kecerdasan kita mengolah hewan-hewan tersebut menjadi bahan makanan yang lezat dan siap disajikan bagi siapapun. Apabila kita memenuhi, kita mematuhi perintah Allah, maka kita juga harus ikut aturan Allah untuk menghindari memakan hewan-hewan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat Ibu sampaikan mulai dari pengertian, kemudian kriteria, dan juga contoh-contoh yang Ibu berikan dari makanan halal dan juga makanan haram. Kira-kira sampai di sini anak-anak sudah paham atau belum? Sudah, terima kasih ya. Nah, ada sedikit penutup dari Ibu. Bunyinya seperti ini. Ibu mengutip dari surat Al-Maidah ayat 88 yang intinya menugaskan kita, menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi salah satu wujud bentuk nyata kita beriman kepada Allah adalah dengan memakan makanan yang halal, karena itu merupakan upaya kita untuk mematuhi perintah Allah. Sampai di sini Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.